Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 4524091086, kelas I. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai ukuran kebenaran, klarifikasi, dan hierarki ilmu. Nah, berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Dan pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuannya. Dan telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang pada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya tiga jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terhadap serta melekat dalam tutur, kata, dan bahasa. Namun, dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologis karena kebenaran yang lainnya secara inheren akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologis. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah sebagai berikut, yaitu ke-1, teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi, the correspondence theory of truth, yang kadang disebut the accordance theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian korespondens antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Suatu proposisi atau pengertian adalah benar apabila terhadap suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran adalah yang bersesuaian dengan fakta, yang berselaras dengan realitas, yang serasi, korespondens, dan situasi aktual. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramsay, dan Tarski. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Seorang yang bernama Carl Rogers, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Ada dua pandangan realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa pendapat realitas yang independen tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itu sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. Dengan perkataan lain, realisme epistemologis atau objektivitisme berpegang kepada kemandirian kenyataan, tidak tergantung pada yang di luarnya, sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan pengetahuan berakhir di dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif.
Kedua pendapat ini benar-benar sangat berbeda. Idealisme epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide. Karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, memilih, dan lain sebagainya. Semuanya adalah ide. Berlawanan dengan idealisme, maka realisme atau dalam istilah Marxian lebih terkenal dengan materialisme dialektika. Itu mempertahankan bahwa kebenaran adalah objektif. Selama kebenaran mencerminkan dunia wujud secara objektif, maka wujudnya itu tidak tergantung pada kesadaran manusia. Mengenai teori korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan bahwa kita mengenal dua hal, yaitu pertama, pernyataan, dan kedua, kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang kesesuaian dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini disebut benar karena kenyataannya Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Kebenarannya terletak pada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota Republik Indonesia, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dan dengan kenyataan. Yang kedua yaitu teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi, the consistence theory of truth, yang sering pula dinamakan the coherence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan, judgment, dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas. Tetapi, atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan perkataan lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, suatu preposisi itu cenderung untuk benar jika preposisi itu koheren, saling berhubungan dengan preposisi-preposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh preposisi koheren dengan pengalaman kita. Dan juga apabila teori korespondensi dianut oleh penganut realisme dan materialisme, teori konsistensi atau koherensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsuf Britania F.M. Bradley pada tahun 1864 sampai 1924. Idealisme epistemologi berpandangan bahwa objek pengetahuan atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Itulah sebabnya teori ini sering disebut subjektivisme. Kaum idealis berpegang kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya, tanpa memandang keadaan real peristiwa-peristiwa. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Dengan cara demikianlah interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealis. Yang kedua yaitu teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran, the pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Menurut teori pragmatisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa
kepada akibat yang memuaskan. Apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Dan menurut William James, ide-ide yang benar ialah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaiknya ide yang salah. Al-Farabi membuat klarifikasi ilmu secara filosofis ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi dialektis. Beliau memberi perincian ilmu-ilmu religius ilahiyah dalam bentuk kaum dan fikih secara langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosofis, yakni matematika, ilmu alam, metafisika, dan ilmu politik. Sedangkan Al-Ghazali secara filosofis membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akliyah. Oleh Al-Ghazali, ilmu yang terakhir ini disebut juga sebagai ilmu gair syariah. Begitu juga Qutb al-Din membedakan jenis ilmu menjadi ulum hikmi dan ulum gair hikmi. Ilmu non-filosofis menurutnya dipandang sinonim dengan ilmu religius karena dia menganggap ilmu itu berkembang dalam suatu peradaban yang memiliki syariah, hukum wahyu. Pemakaian istilah gair oleh Al-Ghazali dan Qutb al-Din untuk ilmu intelektual berarti bagi keduanya ilmu syariah lebih utama dan lebih berperang sebagai basis atau landasan untuk menamai setiap ilmu lainnya. Dar Muhammad Al-Bahi membagi ilmu dari segi sumbernya berbagi menjadi dua. Pertama, ilmu yang bersumber dari Tuhan. Kedua, ilmu yang bersumber dari manusia. Al-Jurjani membagi ilmu menjadi dua jenis, yaitu pertama, ilmu kadim, dan kedua, ilmu hadis. Baru, ilmu kadim adalah ilmu yang Allah jelas sangat berbeda dari ilmu hadis yang dimiliki manusia sebagai hambanya. Namun di sini dan adapun klarifikasi Al-Ghazali tentang ilmu syariah dan ilmu akliyah. Yang pertama, ilmu syariah, ilmu tentang prinsip-prinsip dasar al-usul, yaitu ilmu tentang keesaan Tuhan al-tauhid, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat atau eskatologis, dan ilmu tentang sumber pengetahuan religius, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah primer, ijma, dan tradisi para sahabat sekunder. Ilmu ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, ilmu-ilmu mengantar, ilmu alat, dan kategori kedua, ilmu-ilmu pelengkap. Terdiri dari ilmu Quran, ilmu riwayat al-hadis, ilmu usul fiqh, dan biografi para tokoh. Yang kedua tentang ilmu tentang cabang-cabang furu. Yang pertama, ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan, ibadah. Ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat, yaitu ilmu tentang transaksi termasuk qisas, dan ilmu tentang kewajiban kontraktual berhubungan dan hukum keluarga. Dan yang terakhir, ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri, ilmu akhlak. Dan yang ketiga, ilmu akliyah, matematika. Yang pertama, matematika, aritmatika, geometri, astronomi, dan astrologi, musik. Yang kedua, logika. Yang ketiga, fisika atau ilmu alam, kedokteran, meteorologi, mineralogi, kimia. Yang keempat, ilmu tentang wujud di luar alam atau metafisika, ontologi, yaitu pertama, pengetahuan tentang esensi, sifat, dan aktivitas ilahi. Dan pengetahuan tentang substansi-substansi sederhana, pengetahuan tentang dunia halus, ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian, ilmu tentang mimpi. Teurgi Nairanjiyah, ilmu ini menggunakan kekuatan-kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supernatural. Dan klarifikasi tersebut berdasarkan perincian ilmu Al-Ghazali dalam Al-Risalah Al-Laddunya dan The Book of Knowledge, yaitu berupa sistensis dari kedua buku tersebut dalam topik
Klasifikasi Al-Ghazali. Sejarah berkembang ilmu pasca Al-Ghazali mengalami pengaruh cukup signifikan, bahwa pemikiran ilmu di dunia Islam cenderung kurang rasionalistik dan lebih selaras dengan pandangan dunia Al-Quran. Oleh karena itu, banyak para pemikir dan filosof sesudahnya mengembalikan para nalar pada posisi seimbang. Dalam diskursus pemikiran jenis-jenis ilmu dalam Islam tersebut di atas, pemikiran falsafi yang sangat berbeda dengan Barat. Karena semua bentuk pengetahuan yang bersifat empiris, rasionalis, dan iluminasionis, ketiganya bersumber dari manusia yang bersifat relatif. Relatif itu tidak saja dari pemikiran, tetapi juga perangkat yang dimiliki oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan seperti panca indera, akal, dan wahyu. Gambaran jenis dan bentuk ilmu dalam Islam, baik dalam sejarah pemikirannya, wacana yang berkembang bahwa ilmu Islam tidak lepas dari wawasan yang kudus yang merupakan sumber pengetahuan. Namun, mustahil terdapat pertentangan antara agama Islam pada suatu pihak dengan ilmu pengetahuan yang benar pada pihak lain. Adapun upaya klasifikasi ataupun pembidangan ilmu-ilmu adalah ciri-ciri dari karakteristik ilmu yang sulit dihindari. Suatu ilmu akan berhenti di suatu tempat, tapi akan berkembang di tempat lain. Dinamika ini terus berjalan seiring perkembangan ilmu itu sendiri, yang terus mengarah pada tataran praktis berupa kemajuan sains dan teknologi. Begitupun ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam. Khususnya di abad kontemporer, upaya integrasi terus dilakukan guna mencapai upaya islamisasi ilmu, dan perihal yang perlu diketahui bahwa yang membedakan antara upaya pengembangan, pembidangan, atau klasifikasi jenis dan bentuk ilmu di Barat dan di dunia Islam adalah Islam mengenal visi hierarki keilmuan. Adapun struktur ilmu-ilmu Islam ideal secara teoretis menurut hemat penulis tak dapat ditemukan. Masing-masing klasifikasi yang disodorkan oleh sarjana dan ilmuwan muslim yang telah ada memiliki corak dan penekanan yang berbeda. Maka apapun format klasifikasi itu adalah sah-sah saja. Selama tidak menafikan adanya etika-etika ilmiah religius, persoalan upaya integrasi ataupun islamisasi ilmu-ilmu hanya berkisar pada basis etis praktisnya dan tidak lebih dari itu. Dan sejak abad ke-19, dunia Islam telah merasakan perbenturan dengan Barat. Sebagaimana yang disinggung oleh Fazlur Rahman, bahwa hegemoni Barat dengan membawa nilai-nilai sekularnya pun menembus pada sendi-sendi struktur ilmu-ilmu Islam, seperti di tingkat teoretis berupa gejala rasionalis buta yang tidak mengindahkan nuansa-nuansa religius, dan akhirnya merambat ke tingkat praktisi berupa westernisasi. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.